Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang bertemu lagi dengan Pak Beni. Kali ini kita akan membahas materi tentang gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai dengan selesai video ini. Semangat belajar! Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini adalah gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan pada manusia. Untuk kompetensi dasar gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia, yaitu KD 3.9, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk IPK-nya, yaitu mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan, menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan, dan menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Untuk keterampilannya, yaitu KD 4.9, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk IPK-nya, yaitu membuat hasil karya berupa poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dan menyajikan hasil karya berupa poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Baiklah anak-anak, untuk penyakit yang pertama pada sistem pernapasan adalah penyakit asma. Asma adalah gangguan pada sistem pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan akibat reaksi terjadi pada suatu rangsangan tertentu. Hal-hal yang dapat memicu timbulnya serangan asma diantaranya seperti serbuk sari bunga, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Yang kedua adalah bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dan pada usia lanjut, bronkus bisa bersifat serius. Serangan bronkus berulang bisa terjadi pada perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan menahun. Yang ketiga adalah influenza. Influenza atau flu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini ditularkan melalui udara, melalui bersin dari si penderita. Penyakit ini tidak hanya menyerang manusia, burung, dan binatang mamalia seperti babi dan orang utan juga dapat terserang flu. Yang keempat adalah flu burung. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti burung dan mamalia. Penyakit flu burung adalah virus influenza tipe A yang menyebar antar unggas. Virus ini kemudian ditemukan mampu pula menyebar ke spesies lain seperti babi, kucing, anjing, harimau, dan manusia. Berikutnya yang kelima adalah faringitis. Faringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan atau faring.
kadang juga disebut sebagai radang tenggorokan. Radang ini bisa disebabkan oleh virus atau kuman pada saat daya tahan tubuh lemah. Pengobatan dengan antibiotik hanya efektif apabila karena terkena kuman. Kadangkala makanan-makanan yang sehat dengan buah-buahan yang banyak disertai dengan vitamin bisa menolong. Yang keenam adalah TBC. Penyakit TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam, sehingga dikenal juga sebagai batang tahan asam atau BTA. Gejalanya sesak napas, berkeringat dingin, badan kurus dengan bahu terangkat, batuk terus-menerus. Kalau sudah parah, bisa mengeluarkan darah. Yang ketujuh adalah emfisema. Emfisema disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat, karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Kedelapan adalah pertusis. Pertusis atau penyakit batuk kerjan adalah suatu penyakit menular. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak berusia di bawah 10 tahun. 90% kasus ini terjadi di negara berkembang. Penyebab penyakit ini biasanya disebabkan oleh Bacterium bordetella, namun tidak jarang diakibatkan oleh bakteri parapertussis. Pengobatannya, jika penyakitnya berat, penderita biasanya dirawat di rumah sakit. Mereka ditempatkan di dalam kamar yang tenang dan tidak terlalu terang. Keributan bisa merangsang serangan batuk. Bisa dilakukan pengisapan lendir dari tenggorokan. Pada kasus yang berat, oksigen diberikan langsung ke paru-paru melalui selang yang dimasukkan ke trakea. 9. Infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. ISPA adalah penyakit infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernapasan, hidung, sinus, faring, atau laring. Penyembuhannya melalui terapi yang diberikan pada penyakit ini biasanya memberikan antibiotik. Walaupun kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus yang dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pemberian obat-obatan terapeutik. Pemberian antibiotik dapat mempercepat penyembuhan penyakit ini dibandingkan hanya pemberian obat-obatan. Selain itu, dengan pemberian antibiotik dapat mencegah terjadinya infeksi lanjutan dari bakterial. 10. Pneumonia. Pneumonia atau biasa disebut dengan radang paru-paru adalah gangguan lainnya yang bisa terjadi pada sistem pernapasan manusia. Ini merupakan suatu kondisi inflamasi atau peradangan pada paru-paru, utamanya mempengaruhi kantung-kantung udara mikroskopik yang dikenal sebagai alveolus. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri yang lebih jarang mikroorganisme lainnya. Obat-obatan tertentu dan kondisi lain seperti penyakit autoimun. Berikut adalah upaya pencegahan terhadap gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. 1. Selalu menjaga lingkungan hidup tetap bersih dan bebas dari polusi udara. 2. Memperbanyak ventilasi udara dalam ruangan. 3. Berolahraga dengan teratur. 4. Mencukupi asupan gizi nutrisi sayur dan buah. 5. Waktu tidur yang cukup. 6. Tidak merokok. 7. Minum air putih minimal 2 liter sehari. Nah, demikian anak-anak materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini tentang gangguan dan penyakit sistem pernapasan pada manusia. Semoga kalian paham dengan materi ini dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, demikian tadi sudah kita saksikan bersama video pembelajaran tentang gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Mudah-mudahan materinya dapat dimengerti dan mudah dapat dipahami sehingga dapat meningkatkan nilai kalian. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.